Bismillahirrahmanirrahim. Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya: hilangnya gender manusia atau hilangnya kelamin manusia. Ya, ada yang nanya ke saya nih, Pak, dulu roh manusia itu kan ada laki ada perempuan. Lalu kita lahir ke dunia ini pilihannya dua, laki dan perempuan. Tetapi kenapa ketika mati kok nggak ada laki, nggak ada perempuan, Pak? Kok gendernya atau kelaminnya jadi hilang, Pak ya? Gimana itu, Pak, menjelaskannya? Ya, saudara-saudara ya. Kalau kita membaca dari Matius 22 ayat 30, pada saat kebangkitan, Matius 22 ayat 30, saat kebangkitan lalu naik ke surga, maka tidak ada kawin dan mengawinkan, ya. Artinya tidak ada seks di surga, ya. Kemudian hidup seperti malaikat, maksudnya tak bergender, ya, nggak berkelamin. Jadi malaikat itu tidak ada laki perempuan, tidak ada, ya. Itu nanti hidup di surga. Lalu bagaimana Pak menjelaskannya, Pak ya? Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, maka manusia itu diciptakan ada laki, ada perempuan, jumlahnya banyak. Ya. Kejadian 1 ayat 27, roh, ini dalam bentuk roh ya, masih roh. Manusia diciptakan ada laki, ada perempuan. Lalu ayat 28 ada perintah, ya. Perintah untuk beranak cucu. Maka ketika kita lahir ke bumi pilihannya dua, laki atau perempuan. Kalau yang diambil adalah roh perempuan, jadilah perempuan. Kalau yang diambil roh laki-laki, jadilah laki-laki. Jadi orang lahir ke bumi itu, bayi lahir itu pilihannya cuma dua, laki-laki atau perempuan. Kok ada yang banci, Pak? Banci itu laki-laki, ya. Banci itu kejiwaannya saja yang seperti cewek, tapi onderdilnya laki-laki. Malah kadang lebih gede. Ya. Onderdilnya ya. Ya. Tidak ada banci ya, hanya pilihannya laki atau perempuan. Tapi kenyataannya kan ada Pak, banci itu psikologis atau kejiwaan ya. Tetapi onderdilnya tetap ya. Soal nanti mau ganti ya itu nggak usah dibahas lah ya. Jadi ketika lahir ke bumi manusia itu laki perempuan. Lah tapi waktu mati Pak, kenapa di surga tidak ada laki perempuan, terus hilang kemana itu seksual atau alat kelaminnya atau gendernya ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah roh, setelah mati kan roh ya, roh di surga, perhatikan berikut ini, tidak ada perintah beranak cucu di surga. Iya ya, sedangkan waktu di bumi ada perintah beranak cucu, makanya punya alat kelamin. Ketika sudah di surga tidak ada perintah beranak cucu. Ngapain punya alat kelamin? Cuman bikin ribet gondal gandul. Ya. Ya. Ya sebab karena di surga tidak ada perintah beranak cucu. Pak, berarti di surga nggak ada seks? Ya nggak ada. Di surga Alkitab nggak ada. Kalau yang lain bilang ada ya silahkan, itu kan surga masing-masing ya. Surga versi masing-masing. Kalau surga Alkitab nggak ada. Nggak ada perintah beranak cucu, nggak ada seks, nggak ada kawin mengawinkan, tidak ada gender ya. Bahkan tidak saling kenal, tetapi nanti memakai namanya yang baru ya, nama kita yang baru. Berapa ya? Wahyu 3 ayat 12 kalau tidak salah ya, atau Wahyu 2 ayat saya agak lupa ini ya. Yang jelas kita punya nama yang baru, Yesus juga punya nama yang baru. Ya. Jadi clear bagaimana sejarah hilangnya atau kronologisnya. Dulu waktu kita di roh itu diciptakan ya, ada laki ada perempuan. Kejadian 1 ayat 27, tapi ada perintah untuk beranak cucu. Maka ketika kita lahir ya, saya misalnya lahir di Jogja, lalu istri saya lahir di Jakarta. Kok bisa ketemu dan kok punya nafsu dan punya kok bisa terus ketertarikan terus jadi suami istri? Karena ada perintah beranak cucu. Ya.
Yang laki-laki juga tertarik sama perempuan itu, perempuan juga tertarik sama itu, akhirnya berpasangan lalu menikah. Ya, karena memang ada perintah beranak cucu. Makanya jangan heran kalau kita ini, iya ya, kenapa kita kok tiba-tiba tertarik sama perempuan itu, lalu kita sampai ya sampai segala upaya pokoknya demi dapat perempuan itu. Karena apa? Ada rasa tertarik, kenapa? Karena memang ada perintah beranak cucu, lalu kita beranak cuculah di bumi. Ketika kita mati kembali sebagai roh, tidak lagi bergender. Tapi kenapa waktu zaman dulu roh sekarang ini kok bergender, Pak? Ada lagi ada perempuan? Ya, karena ada perintah beranak cucu. Ketika kita naik ke surga ya, sebagai roh, sebagai yang percaya Kristus, hanya yang percaya Yesus Kristus ya, yang ke surga ya, percaya Bapa enggak, ya. Hanya dalam nama Yesus orang itu selamat, enggak ada dalam nama Bapa, itu enggak ada. Penyembah Bapa enggak pernah ada yang masuk surga, ya. Ingat itu, ya. Kalau Anda mau masuk surga, sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ketika kita di surga sudah tidak bergender. Karena memang tidak ada perintah beranak cucu di surga. Cuman bikin ribet, gondal gandul, nggak ada fungsinya. Mudah sekali Pak ya menjelaskannya. Iya betul. Ikut sekolah Alkitab makanya saudara. Kalau Anda ikut sekolah Alkitab di tempat kami, aduh ya. Di atas rata-rata 8 bulan kamu udah pinter semua ya. Nggak kayak yang di luar itu di setiap ditanya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya berantem, caci maki, gitu ya. Baik, padat, singkat dan clear ya, itu jadi hilangnya kelamin atau gender manusia karena memang di surga tidak ada perintah beranak cucu. Itu surga Kristen, surga asli ya, asli, surga asli, tidak ada seks, tidak ada hal-hal yang fana. Yang ada hanya hal-hal yang abadi, darah dan daging tidak ada di surga, apalagi seks ya. Ikut sekolah Alkitab supaya ngerti di atas rata-rata. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.